Pentingnya untuk kita menjaga kesehatan mental karena sehatnya mental kita akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ketika daging tersebut buruk ataupun tidak sehat, maka buruklah seluruhnya. Yang dimaksud dengan daging tersebut adalah hati ataupun kolbu. Kolbu ini terkait dengan pikiran maupun perasaan kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa menjaga kesehatan pikiran maupun kesehatan perasaan mental kita untuk kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Senang bisa menemani teman-teman untuk belajar tentang ilmu-ilmu psikologi dan juga pengembangan diri. Kali ini kita akan membahas tema tentang kesehatan mental karena kesehatan mental sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Ya, apa sebabnya kita memiliki kondisi tubuh yang sakit ataupun mengalami penundaan dalam mengerjakan tugas-tugas kita atau memiliki relasi yang tidak harmonis ya. Salah satu penyebabnya adalah karena kita memiliki duka batin ataupun hal-hal yang masih mengganjal dalam pikiran maupun perasaan kita terkait hal-hal tersebut. Untuk itu, kita perlu mengenali apa yang menjadi hambatan di dalam diri kita dan mengelola hal itu semua agar kita bisa memiliki kualitas hidup, relasi, dan juga pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Teman-teman sekalian, mengapa kita perlu menjaga kesehatan mental? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kesehatan mental mempengaruhi banyak lini dalam kehidupan kita, baik itu fisik, kesehatan tubuh, maupun juga karir dan pekerjaan kita, maupun juga relasi kita dalam bermasyarakat ataupun dalam keluarga antara orang tua dan anak, suami dan istri, maupun dalam relasi di pekerjaan. Bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita merespon suatu keadaan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental kita. Tentu saja kita perlu tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama adalah kenali dulu apa yang sedang kita rasakan. Kalau kita ada masalah atau suatu kondisi yang membuat perasaan kita tidak enak, kenali dulu apa yang kita rasakan. Apakah ini rasanya takut, ataukah ini perasaan sedih, ataukah ini rasa kecewa? Ya, karena mengenali perasaan ini penting agar kita tahu, oh bahwa ini adalah perasaan tertentu saja, bukan diri saya. Ya, jadi perasaan dan diri kita itu sesuatu yang berbeda, sehingga kalau kita bisa mengenali perasaan kita, maka kita lebih mudah untuk bisa mengelolanya. Yang kedua, tentu saja setelah dikenali, kita perlu mengelola emosi tersebut. Kalau itu emosi negatif, maka tugas kita adalah mengelola dan mengubah emosi negatif tersebut menjadi emosi positif. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi ini yang sering dikenal dengan istilah mindfulness atau kesadaran, ya, melatih kesadaran kita mengenali bahwa kita punya emosi negatif, kemudian kita mengubah dan mengelola emosi negatif tersebut agar menjadi tenang dan positif kembali. Caranya bagaimana? Adalah dengan teman-teman berlatih untuk menyadari nafasnya, ya, sadari nafas yang masuk maupun nafas yang keluar dari dalam tubuh. Kemudian teman-teman fokuskan perhatiannya pada nafas tersebut. Ya, kalau misalnya ada pikiran, perasaan yang mengganjal ataupun tidak nyaman, kembalikan lagi kesadaran teman-teman di saat ini. Tahukah teman-teman bahwa yang membuat kita bermasalah adalah kondisi di mana kita, pikiran kita, ya terlalu jauh ke belakang ataupun terlalu jauh ke depan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup yang saat ini. Maka mindfulness melatih kita untuk hidup di sini dan saat ini. Dan cara mudahnya adalah dengan latihan sadar nafas tadi, ya, untuk membawa kembali kesadaran kita ada di saat ini. Karena saat inilah yang nyata, yang masa lalu sudah berlalu, yang masa depan belum terjadi. Yang nyata adalah saat ini, maka sadari untuk mengambil
mengembalikan kembali pikiran dan perasaan kita untuk hadir di saat ini. Dan ketika bisa hadir di saat ini, maka reaksi emosi yang muncul adalah rasa syukur. Karena semuanya baik-baik aja saat sini, karena semuanya dalam kendali kita saat ini, karena saat ini kita masih diberikan usia, masih diberikan umur, masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki kondisi yang ada agar menjadi lebih baik. Maka setelah kita mengenali, yang kedua kita kelola dan mengkondisikan perasaan kita agar didominasi oleh perasaan tenang, bahagia, cinta, dan syukur. Kemudian yang ketiga, setelah dikenali, dikelola, maka kemudian dilepaskan. Melepasnya disebut dengan istilah surrender atau kepasrahan. Karena ya yang kadang-kadang kita khawatirkan adalah sesuatu yang di depan yang tidak dalam kendali kita atau sesuatu yang di belakang yang juga sudah tidak dalam kendali kita. Maka dipasrahkan. Ya, surrender, kepasrahan batin kita akan membuat kita menjadi tenang dan optimis. Kalau kita mengkondisikan perasaan kita pada titik pasrah, maka yang hadir adalah perasaan positif. Perasaan optimis, bukankah rasa optimis ini adalah bagian dari emosi positif yang juga perlu untuk kita hadirkan dan pelihara dibandingkan ketika kita memunculkan rasa khawatir, ketakutan, ataupun kecemasan yang membuat emosinya jadi negatif, maka obatnya adalah mengganti perasaan khawatir tersebut dengan kepasrahan. Karena di titik pasrah kita menjadi optimis. Ya, optimis karena apa? Karena ada keyakinan pada Tuhan bahwa Tuhan punya kuasa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya teman-teman sekalian sadari apa yang kita rasakan, sadari kondisi yang ada saat ini, dan kelola kondisi-kondisi tersebut untuk menjadi lebih baik. Karena ketika hati kita tenang, hati kita damai, pikiran kita menjadi terbuka, pikiran kita menjadi jernih, dan kita lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan jalan keluar solusi untuk kondisi yang sedang kita hadapi. Selebihnya, pasrahkan batin kita pada kuasa Tuhan karena dialah yang maha berkuasa mengubah keadaan kita, kondisi kita menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk memiliki kualitas batin yang sehat, kesehatan mental yang baik, sehingga kita menjadi lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat lagi bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.